Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah seminar akuntansi. Kali ini kita akan membahas 3 jurnal internasional dengan topik financial distress. Tetap dosen saya yaitu Dr. Doliana, SE, AK, MSI, CA. Saya sendiri Rahmi Aulia Batubara, mahasiswa jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Jurnal internasional yang pertama yaitu dengan judul Financial Distress Model Prediction for Indonesia Companies. Jadi sumber jurnalnya itu dari Jurnal Internasional Ilmu Manajemen dan Administrasi tahun 2015 dengan nama penulis Dewi Anggriani. Dan reviewer saya sendiri Rahmi. Pada latar belakang terdapat penjelasan bahwa financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan menghadapi masalah likuiditas dan tidak mampu membayar kewajibannya. Jadi di sini ada faktor-faktor untuk financial distress seperti jumlah utang, profitabilitas, likuiditas, kinerja operasi, dan pertumbuhan. Ada 2 penelitian yang mengatakan tentang financial distress. Jadi menurut Dwitri Dinda tahun 2007 mengatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukannya yaitu bahwa tata kelola perusahaan dapat menggambarkan kemungkinan suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, sementara menurut Ward tahun 2006 bahwa struktur kepemilikan menggambarkan komitmen pemilik untuk menyelamatkan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan model prediksi financial distress mana yang tepat untuk perusahaan di Indonesia. Dengan metodologi yang digunakan yaitu metodologi dengan menguji hipotesis tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kesulitan keuangan atau financial distress. Nah, lokasinya itu adalah penelitian di Bursa Efek Indonesia yang menyediakan informasi tentang laporan keuangan perusahaannya di situs www.idx.com dengan periode penelitian 2011 sampai 2013. Metodologi ujinya yang pertama itu menggunakan uji asumsi klasik, yaitu ada uji multikoliniaritas, uji heteroditas, uji autokorelasi. Sedangkan panel data regresi yaitu ada analisis tekad R2, ada analisis determinasi R2, koefisien regresi dalam uji simultan atau uji F, dasar uji koefisien regresi parsial atau uji T. Hasilnya menunjukkan bahwa pertama, uji asumsi klasik adalah tes untuk mengukur apakah data yang diperoleh memiliki distribusi. Artinya bahwa di sini berpengaruh. Yang kedua, uji multikoliniaritas, yaitu menguji apakah model regresi menemukan kolerasi antara variabel independen koefisien korelasi berpasangan dengan dua variabel yang di atas 0,800. Yang ketiga, koefisien variabel independen tidak signifikan dapat dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model ini dan diterima. Disimpulkan tidak ada masalah heteroditas. Ada variabel independennya menjelaskan bahwa nilai R² dalam model regresi diperoleh sebesar 0,986986 atau setara dengan 98,69%. Dapat dipengaruhi oleh variabel struktur kepemilikan manajerial. Uji signifikan simultan menunjukkan F hitungnya 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%. Jadi di sini bahwa struktur manajerial dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap financial distress. Ada lagi terakhir satu variabel dalam uji parsial dengan menggunakan metode efek tetap. Bahwa di sini variabel struktur kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap financial distress. Sementara koefisien kepemimpinan manajerial struktur minus 1,09. Hanya bahwa di sini berdasarkan analisis data dan diskusi disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesulitan keuangan. Namun kepemilikan institusional memiliki dampak signifikan terhadap kesulitan keuangan. Likuiditas sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaruh struktur kepemilikan terhadap financial distress. Di jurnal ini ada 8, jadi sudah terapkan abstrak, latar belakang sudah ada fenomenanya, tujuan jelas, hipotesis jelas, hasil jelas, kesimpulan disajikan dengan baik, referensinya pun juga sangat baik, dan penulisan dalam jurnal ini sudah rapi menurut saya. Tetapi ada satu kekurangan.
Hanya itu, metode penelitian tidak dijelaskan secara detail dan hanya disebutkan saja, sehingga sulit untuk seperti saya, seorang reviewer, memahami bagaimana hasil tersebut bisa ada. Masuk ke jurnal internasional kedua dengan judul Financial Distress Prediction in Indonesia Companies, Finding an Alternative Model. Sumber jurnal ada Jurnal Akuntansi, Fakultas of Economy Business Universitas Mercubuana, tahun 2017 dengan nama penulis Anggraini Dewi dan Mulia Hadri. Latar belakangnya bahwa financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan menghadapi masalah likuiditas dan tidak mampu membayar kewajiban keuangannya. Sama seperti jurnal pertama yang tadi. Tapi di sini menurut Hafni, masalah keuangan dapat diambil dari dua faktor ekstrim, yaitu masalah likuiditas jangka pendek hingga tidak dapat dipecahkan atau paling parah. Di sini kesulitan jangka pendek jangka panjang dapat mengganggu operasi perusahaan dan bahkan dapat menyebabkan dileasing paksa oleh otoritas pasar modal untuk perusahaan terbuka. Sementara menurut Wardani tahun 2006 mengatakan bahwa kemungkinan perusahaan jatuh dalam kesulitan keuangan juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaannya sendiri. Tujuan penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengetahui model prediksi financial distress mana yang sesuai untuk perusahaan di Indonesia dengan sampel penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 10 tahun periode, yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Metodologi yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data sekunder dan metode analisis datanya statistik deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimum, dan minimum. Jadi penelitian ini menguji tentang tahapan analisis, tabel klasifikasi, iteration history, dan simultan hipotesis test. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan menghasilkan nilai Cox and Snells 0,442, sedangkan Nagelkerke R2 nilai 0,590. Ini berarti bahwa variabilitas variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen adalah 59%. Sisanya 41% dijelaskan oleh variabel di luar pengamatan. Nilai ini menunjukkan bahwa Nagelkerke R2 nilainya lebih besar daripada kotak Cox dan Snell R. Ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan varian financial distress. To build iteration history table, we can calculate the value of -2 L0 minus L1 as follows: 471,340 dikurang 272,869 sama dengan 198,471. Masuk ke jurnal internasional kedua dengan judul Financial Distress Prediction in Indonesia Companies, Finding an Alternative Model. Sumber jurnal ada Jurnal Akuntansi, Fakultas of Economy Business Universitas Mercubuana, tahun 2017 dengan nama penulis Anggraini Dewi dan Mulia Hadri. Kelebihannya di sini sudah terdapat abstrak, latar belakang ada fenomena, tujuan penelitian jelas, hipotesis juga sudah dibuat dengan baik. Nah, jadi menurut saya di sini sudah cukup baik. Kurangan yang dapat saya temukan karena menurut saya jurnal ini sudah memenuhi karakteristik sebuah jurnal yang baik dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya seperti saya. Jurnal internasional yang ketiga dengan judul Jurnal Identifying Financial Distress Condition Indonesia Manufacturing Industry. Jurnalnya itu dari Jurnal Akuntansi Birmingham Business School atau University of Birmingham United Kingdom tahun 2017 dengan nama penulis Rayenda K. Brahmana.
saya temukan di latar belakang bahwa pada saat krisis ekonomi tahun 98, kondisi industri di Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang buruk. Menurut catatan BPS, yang mengalami pertumbuhan positif hanyalah sektor pertanian, sektor gas, listrik, dan air bersih, dan pengangkutan dan komunikasi. Sementara sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan yang sangat buruk. Data BPS mencatat hampir 13% dari sektor ini mengalami kepailitan. Nah, inilah fenomena yang ditampilkan oleh penulis. Nah, jadi di sini prediksi kekuatan keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, auditor, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Untuk mengidentifikasinya, ada financial distress, keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari stakeholder yang dialami oleh perusahaan. Jadi tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu penelitian ini dilakukan oleh penulis berkaitan dengan motif kedua, yaitu untuk mengembangkan model bagi peramalan kebangkrutan dengan memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metodologinya itu ada objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yang menjadi dasar dari proses pemilihan sampel, pengumpulan, dan penafsiran data atau keterangan yang diperoleh berkaitan dengan penelitian. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial distress perusahaan dan financial distress itu sendiri, di mana financial distress sebagai variabelnya diwakilkan oleh perusahaan listed and delisted di Bursa Efek Jakarta. Penetapan model regresi logistiknya ada uji model regresi logistik secara simultan dan uji model regresi logistik secara parsial. Hasilnya bahwa pertama, model regresi logistik yang diperoleh adalah persentase ketepatan prediksi secara keseluruhan dari model berdasarkan rasio keuangan yang tidak disesuaikan sebesar 88,9%. Bahwa model regresi logistik yang persentase ketepatan prediksi yaitu 83,3%. Model regresi logistik yang diperoleh dalam persentase ketepatan prediksi secara keseluruhan adalah 88,9%. Persentase ketepatan prediksi secara keseluruhan dari model berdasarkan rasio relatif industri adalah 84,4%. Di sini dapat menarik kesimpulan bahwa pertama, rasio relatif industri kurang akurat dalam memprediksi kemungkinan kondisi financial distress suatu perusahaan dibandingkan dengan rasio keuangan yang tidak disesuaikan. Kedua, reputasi auditor kurang dapat digunakan sebagai variabel penjelas untuk memprediksi kemungkinan kondisi financial distress suatu perusahaan, sehingga kita mengetahui faktor apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kejadian financial distress. Ketiga, berdasarkan hasil temuan di atas, terdapat 1% yang mengalami gejala financial distress ketika diidentifikasi dengan rasio keuangan yang tidak disesuaikan. Ada kelebihannya sama seperti di jurnal kedua, bahwa semuanya sudah cukup baik karena tidak ada kekurangan. Dapat saya temukan karena menurut saya jurnal ini sudah memenuhi karakteristik sebuah jurnal yang baik dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya seperti saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.